Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Bertemu lagi dengan Via Sensei. Kali ini kita akan membahas tentang Osogatsu, yaitu budaya tahun baru. Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu jika mendengar kata tahun baru? Apa itu Osogatsu? Osogatsu yaitu tahun baru di Jepang. Pada masa ini, masyarakat Jepang akan mempersiapkan akhir dan awal tahun dengan melakukan beberapa tradisi yang telah ada sejak lama. Nah, tradisi apa sajakah itu? Mari kita simak. Nengajo atau kartu ucapan tahun baru. Ini adalah tradisi mengirim kartu ucapan tahun baru kepada kerabat, teman, rekan kerja, dan kenalan lainnya. Dan bisa dipastikan kartu itu akan sampai tepat tanggal 1 Januari, kecuali jika kita mengirimkan kartunya terlambat dari batas yang ditentukan oleh kantor pos. Berikut adalah contoh Nengajo. Kartu pos dihiasi dengan lukisan dan gambar binatang shio untuk tahun yang baru. Biasanya pesan umum yang disampaikan adalah Shinnen akemashite omedetou gozaimasu dan diikuti dengan ungkapan Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu yang isinya adalah harapan agar silaturahmi dan kerjasama yang telah terjadi selama ini dapat terus dilanjutkan. Berikutnya adalah penggunaan ucapan tahun baru berdasarkan waktunya. Sebelum tahun baru, kita mengucapkannya Yoyo Toshio Omukai Kudasai, dan bentuk informalnya Yoyo Toshio yang artinya selamat menikmati tahun baru. Sedangkan setelah tahun baru, kita dapat mengucapkan Shinnen akemashite omedetou gozaimasu untuk ucapan formalnya, dan bentuk informalnya adalah akemashite omedetou. Tradisi berikutnya adalah Osoji. Tradisi ini adalah membersihkan rumah, tempat sekitar, tempat kerja, sekolah, dan tempat lainnya secara besar-besaran. Bisa dimulai dari sejak tanggal 25 Desember. Bagi orang Jepang, membawa barang-barang lama ke tahun baru adalah nasib buruk. Maka semakin bersih, semakin baik. Suasana tahun baru tidak luput dari dekorasi. Biasanya ini dilakukan mulai tanggal 26 sampai 28 Desember. Berbagai benda hiasan atau kazarimono dipasang di berbagai tempat di rumah, pertokoan, serta di berbagai sudut jalan. Berikut adalah contoh kazarimono, yaitu kadomatsu, kagami-mochi, dan shimenawa. Kadomatsu itu merupakan rangkaian bambu dan daun pinus yang diletakkan di pintu masuk. Kagami-mochi adalah dua kue mochi yang ditumpuk dan di atasnya dihiasi dengan jeruk dai-dai, dan shimenawa itu adalah serangkaian tali yang sering ditaruh di gerbang untuk mengusir roh-roh jahat. Berikutnya adalah mochitsuki. Biasanya dilakukan pada tanggal 26 sampai 28 Desember. Tradisi membuat mochi bersama-sama secara tradisional. Membuat mochi diharapkan dapat membawa kekuatan dan harapan di tahun yang baru. Jadi khusus untuk menyambut tahun baru, membuat mochi dilakukan secara tradisional, tidak menggunakan mesin. Menurut orang Jepang, makan mochi di tahun baru bisa mendatangkan keberuntungan loh. Tradisi berikut yang tidak kalah unik adalah Toshikoshi Soba. Ini adalah soba pergantian tahun, menyantap hidangan terakhir dalam satu tahun, yaitu soba. Mie yang panjang diyakini dapat memberi berkah umur panjang. Dimakan saat malam pergantian baru, yaitu pada tanggal 31 Desember di malam hari. Berikutnya adalah Joya no Kane, yaitu memukul genta pada saat malam-malam tahun baru di kuil Buddha sebanyak 108 kali. Kenapa harus 108 kali? Mereka meyakini bahwa dengan memukul 108 kali itu, mereka juga menghilangkan 108 kali nafsu keinginan duniawi yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya adalah Hatsuhi no De. Ini dilakukan pada tanggal 1 Januari pagi hari, yaitu melihat sunrise, matahari terbit pertama di awal tahun baru.
Nah, mereka meyakini bahwa orang-orang akan mendapat keberuntungan apabila berdoa ketika melihat matahari terbit pertama di awal tahun baru. Tradisi berikutnya adalah Hatsumode, yaitu kunjungan pertama. Tradisi pergi ke kuil untuk berdoa, memohon kedamaian untuk tahun yang baru. Ini dilakukan pada tanggal 1 Januari di pagi hari. Kuil yang dikunjungi pun ada 2 jenis, yaitu Otera dan Jinja. Otera itu adalah untuk yang beragama Buddha dan Jinja adalah untuk yang beragama Shinto. Nah, baik Shinto maupun Buddha merupakan ajaran yang sudah sangat melekat dalam masyarakat Jepang. Kebanyakan orang Jepang berdoa baik kepada dewa, ajaran Shinto maupun Buddha. Pada saat kunjungan ke kuil, biasanya terdapat omikuji. Omikuji itu adalah kertas ramalan yang bisa kita dapatkan dengan memberikan persembahan 5 yen. Lalu kita mengocok wadah berbentuk persegi 6 untuk mengeluarkan sebuah sumpit bertuliskan nomor. Nah, lalu kita mengambil kertas omikuji sesuai dengan nomor yang kita dapatkan tersebut. Tradisi berikutnya adalah Osechi Ryori, yaitu hidangan tahun baru yang penuh makna. Pada awalnya, Osechi Ryori ini adalah masakan yang disiapkan untuk menandai pergantian musim. Tetapi sekarang digunakan untuk menyebut berbagai makanan istimewa untuk merayakan tahun baru di Jepang. Selain disebut Osechi Ryori, istilah lainnya adalah Shogatsu Ryori. Osechi Ryori ini memiliki makna sebagai persembahan sekaligus hidangan yang dimakan untuk mendatangkan kemakmuran. Makna tersembunyi dari Osechi ini adalah menumpuk keberuntungan dan kebahagiaan. Karena itu, Osechi disajikan dalam kotak yang bertumpuk. Nah, kotak kayu yang bertumpuk itu disebut jubako. Nah, hidangan Osechi Ryori tersebut sudah harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum tahun baru. Oleh karena itu, pemilihan jenis makanannya itu harus dipilih yang bisa awet selama beberapa hari. Dan juga makanan yang praktis supaya ibu rumah tangga yang sibuk bisa istirahat dan tidak terlalu sibuk pada saat tahun baru. Nah, berikut ini adalah isi daripada susunan Osechi Ryori tersebut, dimulai dari kotak teratas, kotak tengah, sampai dengan kotak terakhir. Yaitu di kotak teratas ada Kazunoko, Kuromame, Tazukuri, dan lain-lain. Sedangkan di kotak tengah ada ebi dan rengkong, dan terakhir ada shiitake, nejiri, kongyaku, dan kobumaki. Yang tidak kalah seru adalah tradisi otoshidama, yaitu amplop uang untuk anak-anak. Tradisi memberi amplop berisi uang pada anak-anak ini biasanya didapat dari orang tua dan keluarga lainnya. Selain dari yang sudah saya sebutkan tadi, masih ada tradisi dan budaya lainnya pada saat tahun baru. Apakah itu? Mari kita simak. Hatsuyume, yaitu mimpi pertama di tahun baru. Mimpi ini dapat meramalkan keberuntungan selama setahun. Jika seseorang bermimpi mengenai Gunung Fuji, burung elang, dan terong, itu dianggap akan mendapat keberuntungan. Karena elang itu merupakan burung yang cerdas dan kuat, terong itu merupakan simbol pencapaian sesuatu yang besar, dan Gunung Fuji adalah gunung yang tertinggi di Jepang. Tradisi yang sering dilakukan berikutnya adalah Hanetsuki, yaitu permainan tradisional Jepang yang mirip dengan badminton di Indonesia. Dianggap permainan ini untuk menolak bala dan membawa nasib buruk, dan dengan harapan untuk pertumbuhan yang sehat bagi anak perempuan. Berikutnya adalah kakizome, yaitu kaligrafi pertama di awal tahun. Tradisi menulis frasa atau ungkapan pada secari kertas, kemudian digantung menghadap ke arah yang dianggap membawa keberuntungan. Nah, pada tanggal 14 Januari, kakizome ini dibakar agar abunya terbawa tinggi terbawa angin. Budaya lainnya yaitu bermain takoage atau layangan, permainan memungut kartu atau karuta, fukuwarai yaitu meletakkan bagian-bagian wajah dengan mata tertutup, dan juga ada program Kohaku Utagaseng yaitu program televisi yang banyak menampilkan penyanyi-penyanyi J-pop. Demikianlah
budaya tahun baru yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak lagi budaya-budaya lainnya yang belum disampaikan. Kalian bisa cari sendiri tambahannya. Saya akhiri. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.